Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama Mas Teddy kesempatan malam hari ini di segmen Cermal bersama Big Tulus Official masih. Dan masih di segmen Cermal, segmen yang kalian sangat rindukan. Aduh, mohon maaf teman-teman. Ini juga disempet-sempetin kalau misalnya nggak nyela waktu untuk mengadakan segmen ini, itu tuh susah banget karena lagi alhamdulillah Allah lagi sayang sama Mas Tulus. Allah lagi ngasih banyak ujian, tapi Allah juga ngasih banyak rezeki melalui ujian itu. Jadi bersyukur sehingga masih diberi kesibukan, meskipun diberi satu hal pengeluaran yang besar, tapi di sisi lain saya juga diberikan pemasukan yang luar biasa juga dari Allah, sehingga bisa mengimbangi apa yang sedang saya lakukan gitu ya. Meskipun dalam satu sisi ada sesuatu yang sudah terlepas dan tidak mungkin lagi saya pegang, ya sudahlah, mungkin sudah garis Allah seperti itu, karena jalan satu-satunya hanya itu. Jadi ketika semua sudah terlepas terus ingin saya genggam lagi, saya rasa sudah tidak mungkin, karena ya banyak hal yang mempengaruhi. Jadi saya terpaksa melakukan itu. Kemudian saya melakukan itu untuk menutupi sesuatu, karena sudah sangat buntu. Saya sudah tidak tahu lagi ada jalan apa. Dan sekarang ketika sudah diberikan rezeki sama Allah sebagai pengganti pun, sesuatu yang sudah saya lepas tidak bisa saya pegang lagi. Yang saya sedihkan adalah sesuatu itu ternyata sangat berarti bagi saya, karena bukan nilainya, akan tetapi filosofinya, perjuangannya untuk mendapatkan itu tuh hasil swadaya gitu loh. Jadi rasanya kayak nelongso sendiri. Oke, memang ketika sudah diberikan ya memang hak saya, mau saya pakai untuk apa saya rasa sih nggak masalah. Cuma di hati saya sempat ada pergolakan, di mana saya sempat nanya sama sahabat subscriber Big Tulus Official juga, Mbak Nisma, kalau misalnya ini bla 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 gimana ya? Nisma jawabnya gampang, ya kalau toh memang itu kan sudah diberikan kepada kamu, katanya, udah dikasih ke lu, jadi ya hak lu lah mau buat apa. Saya terpaksa melakukan ini. Kalau misalnya saya ketemu jalan, mungkin saya nggak akan lakuin itu, tapi ini satu-satunya jalan. Ini satu-satunya solusi yang harus saya ambil, karena sudah genting dan sudah tidak ada lagi cara untuk menyelesaikannya gitu loh. Ya wis lah. Jujur penyesalan tuh luar biasa di saya. Dan penyesalan terbesar saya adalah saya belum bisa mengumrohkan ibu saya. Jadi di masa lalu saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. DP untuk ini. Mama saya pengen mobil waktu itu. Mama saya meninggal tanggal 12. Di tanggal 7 Desember itu saya sudah DP mobil. Karena Allah sedang memberi saya rezeki waktu itu. Tanggal 7 saya DP, kemudian saya lunasi.
Jadi tanggal 15 itu saya berniat pulang karena tiket pesawat sudah saya pesan di tanggal 14. Karena mobil itu akan dikirim ke Rawajitu atau ke kampungnya Mas Tulus itu tanggal 14. Jadi tanggal 15 sudah sampai di lokasi. Jadi Mas Tulus itu maksudnya adalah nginep di mobilnya itu dikirim tanggal 15 sehingga tanggal 14 itu Mas Tulus masih nginep di Tanjung Karang di Bandar Lampung waktu itu ya. Nginep di hotel di Bandar Lampung. Kemudian setelah itu saya ke Rawajitu bareng sama mobil yang sudah saya DP tadi. Kemudian niatnya adalah karena itu bulan Desember ya. Saya niatnya adalah nanti tanggal 1 Desember kan saya ada acara. Jadi selama beberapa hari saya di rumah dulu. Saya persiapkan biasa kalau orang Jawa kan ada selamatan segala macam. Bahkan saya sudah mengkomunikasikan ke adik saya untuk kalau mobil datang berarti kita selamatan dulu ya dek, misalnya seperti itu. Itu perkiraan saya pokoknya tanggal 15 itu saya pulang. Itu kenapa teman-teman saya pengen punya mobil. Bukan berarti saya pengen bergaya, bukan berarti saya pengen sok-sokan ya. Bukan sok-sokan pengen punya mobil buat bergaya, bukan. Tapi mama selalu bermimpi atau selalu berharap. Saya kan gak bisa naik motor. Jujur saya tuh gak bisa naik motor teman-teman. Saya itu bukan orang yang bisa naik motor. Sehingga mamaku tuh pesan sama aku, "Le, kamu tuh cocoknya kalau naik motor paling gak yang gede ya, atau minimal mobil." Jadi mama itu berharap banget saya punya mobil bukan buat gaya, tapi buat mobilitas saya untuk saya bekerja. Pada waktu itu pekerjaan saya lumayan, pada sebelum corona itu saya lumayan. TV masih jalan, IO jalan, usaha juga masih jalan. Jadi banyak berbagai macam segi. Sehingga aku sempat ngobrol sama Mak, "Mak, berani nggak ngambil ini? Kira-kira job kamu sampai tanggal berapa, Le?" Waktu itu sebenarnya teman-teman ya, ini kalau dihitung jobku itu sampai bulan Maret 2021 itu sudah ada. Dari awal Januari 2020, awal Januari 2020 sampai dengan tanggal kalau tidak salah tanggal 23 Maret. Iya benar, 23 Maret 2021 itu job saya sudah full. Pagi wedding, siang acara musik, sore di mana. Jadi itu sudah terancang gitu loh. Jadi sekali lagi manusia tuh hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan ya. Jadi saya komunikasi sama mama. Kira-kira kalau saya tuh nggak bilang saya mengambil mobil, saya tuh ngasih kejutan ceritanya. Niat awalnya nyampe nggak ya Mak ya, kira-kira ya Mak, kata mama. Ya umur kita nggak ada yang tahu Le, cuman kalau mama restui, kalau mama sih ngerestui. Saya sempat nanya, saya kan apa-apa selalu nanya sama Mak, aku buka warung mama ngerestuin apa enggak? Tak restui Le. Aku buka warung nanti rame apa enggak? Rame Le. Aku nanti gitu. Jadi sama ketika saya mengikuti audisi waktu itu, saya tuh benar-benar merasakan loh doa dari orang tua itu, dari mama itu ijabahnya kayak apa, luar biasa keramatnya kayak apa, itu saya sudah merasakan. Saya ikut audisi Bintang Pantura, saya pulang kampung dulu. Tanggal 29 saya pulang, tanggal 31 saya ditelepon. Saya cium kaki ibu saya bilang, mama ngerestuin saya jadi orang sukses nggak? Tak restui. Mama ngerestuin saya masuk TV nggak? Saya restui Le. Mama ngerestuin nggak Mas Tulus jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak dengan rezeki yang melimpah? Tak restui Le. Selang 3 hari setelah saya melakukan itu, setelah audisi, orang Indosiar telepon saya, dan itu keramatnya doa mama saya. Jadi apa-apa tuh saya tanya, misalnya mama aku ngambil mobil, mama ngerestui apa enggak? Mama dengan ikhlasnya bilang mama restui. Nah di situ saya langsung mendapat motivasi lagi, karena pada masa itu saya pegang uang sekitar 80 juta hasil tabungan saya. Saya DP mobil, kemudian sisanya itu saya mau pakai. Saya genggam 20 juta itu niatnya untuk apa teman-teman, pengen tahu nggak? Saya pulang tanggal 14, tanggal 31 atau tanggal 30 kita ke Jakarta. Tanggal 1 kan, tanggal 31 saya nyanyi, tanggal 1 saya nyanyi. Nah niatnya adalah tanggal 2 itu kami ke Jogja. Tanggal 2 Januari 2020 itu niatnya kami ke Jogja. Niat kami dengan mengendarai mobil baru yang meskipun masih kredit. Saya sudah berniat seperti itu. Dek, kita bawa ke Jakarta ya Dek. Iya. Wardi waktu itu nyimpan uang 3 juta. Wardi menyiapkan uang 3 juta untuk bensin sementara, nanti sisanya aku yang nyiapin uangnya.
kita bahagiain mama ya deh. Iya, kebetulan ada sebuah histori di mana mamaku itu makan bakso di salah satu mobil keluargaku. Cuman maaf agak kasar berbicaranya, agak kasar. Jadi nanti tumpah naik mobil di situ gitu loh. Jadi Wardi tuh setengah kayak, ya Allah, ini ibunya sendiri makan bakso di dalam mobilnya diomelin gitu loh. Jadi di Jogja waktu itu di Malioboro itu posisinya. Dan Wardi tuh punya, Kang, ayo kita ajak mama ke Malioboro lagi. Terus kita belikan apa yang mama mau, dan mama pengen makan di mobil karena kan mama saya nggak bisa jalan gitu loh. Itu sebenarnya motivasi awalnya. Tanggal 7 saya selesaikan administrasi, surat dan lain sebagainya secara online. Di Lampung kan seperti itu ya, karena ngambilnya saya di Lampung, KTP saya kan Lampung, nggak bisa ngambil Jakarta. Saya sudah seneng nih, sudah rencana, dan Wardi pun nggak tahu cerita ini. Wardi nggak tahu cerita soal ini, dan yang dia tahu adalah Kang Tulus pulang tanggal 15. Karena mama sudah sakit. Memang niat saya sudah mau pulang, mama sudah sakit. Tanggal 15, tanggal 14 saya pesan pesawat. Jadi saya tuh niat memberikan surprise. Karena mama harapannya itu, siapa tahu dengan aku pulang bawa mobil, kalau toh itu kan maksud saya bisa untuk cek HB dan lain sebagainya. Jadi ibu saya itu harus cek HB setiap bulan, harus cek kesehatan, harus medical check up setiap bulan. Pikir saya kan, daripada menggunakan mobil setiap bulan keluar masuk untuk 1 juta lebih sekali jalan untuk berobat, mendingan mobil saya taruh di kampung kan, ibaratnya gitu. Jadi itu sebenarnya niat awalnya yaitu mewujudkan mimpi mama saya, sekaligus untuk beliau berobat. Niat awalnya itu, ternyata kita tuh sebenarnya sebagai manusia hanya bisa berencana, dan Allah yang menentukan, Allah yang mengizinkan terjadi atau tidak. Dan ternyata selang 5 hari setelah saya melunasi atau menyelesaikan administrasi, di tanggal 12 malam itu saya sakit, guys. Sakit angin duduk, dan itu yang ngerok waktu itu Tante Ida kalau nggak salah. Ya, 12 Desember 2019. Saya ingat banget. Dan itu tuh di sini saya berasa ada yang mau keluar, kayak batu, kayak keris segala macam, nggak mau keluar. Pas jam 8 malam, pas ibu saya menghembuskan nafas terakhir. Ketika saya tanya dengan adik saya, jam berapa deh, mama nggak ada, sekitar jam 8. Dan di situ saya merasakan tekanan, saya juga merasakan ikatan batin mungkin saya dan ibu saya ya. Dan di situ semua harus berakhir. Dan kebetulan salesnya adalah rekan saya atau teman saya, jadi beliaunya memiliki kebijakan kalau mereka memberikan kebijakan ke saya, kira-kira bagaimana Tulus, mobilnya tetap dilanjut atau uang kembali. Karena posisinya saya itu uang tak taruh deposito, jadi pengambilannya agak sulit. Akhirnya saya putuskan, karena saya lagi puyeng juga, udah mendingan di cancel aja. Saya berpikirnya begini sih, berarti Allah belum menghendaki. Karena jujur saya ngambil mobil bukan buat saya, niat awalnya lillahi ta'ala, karena untuk berobat ibu saya, untuk menyenangkan ibu saya, niat awalnya seperti itu. Jadi kami memang bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak uang melimpah, tidak, cukup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kami setiap tahun memang punya agenda, di mana kadang-kadang kita ke pantai, kadang ke waterboom. Jadi setiap tahun tuh aku selalu ngajak mamaku jalan. Nggak tahun baru aja sih, kapan-kapan kalau pas saya pulang, mama pengen jalan kemana, ke sana, ayo mama pengen makan apa, ayo makan. Jadi kami memiliki agenda khusus yang memang, ya bagi sebagian orang ada yang pernah bilang kalau katanya, sok orang susah aja sok biarin. Itu salah satu salah satu agenda yang sudah kami tekankan atau sudah kami teken. Jadi pada waktu itu saya rasa ya sudahlah, berarti Allah menghendaki lain, karena saya ngambil mobil kan buat mama, bukan buat saya. Jadi ketika Allah menghendaki tidak, ya berarti memang tidak, mendingan saya tahan. Kemudian saya cancel. Atas kebijakan bersama, saya hanya dikenakan denda 2 juta rupiah waktu itu. 2 juta rupiah saya dikenakan denda, sisanya dikembalikan. Sehingga saya pakai, karena malam itu kan posisinya saya di Jakarta, saya bingung gimana saya pulang.
posisinya sudah sangat malam, sudah jam 9, jam 10 mereka baru ngabarin saya. Terus saat itu juga saya harus pulang, harus sampai rumah. Kalau naik bis ya sudah ndak ada ke Lampung. Harus turun mobil, turun bis, kemudian naik kapal, turun lagi naik kapal. Dan itu tuh sangat meribetkan. Dan gak mungkin sampai. Dan akhirnya saya putuskan nyater mobil dari Jakarta. Dari Jakarta ke Lampung. Saking banyaknya orang baik, banyak sekali orang yang membantu saya, sehingga saya bisa sampai dengan selamat tepat jam 9 pagi. Jalan jam 10 malam dari sini, jam 9 pagi sampai Rawajitu. Dan itu tuh ngedur tanpa rasa yang nggak tahu deh, tanpa berhenti, badan udah remuk, sudah apa. Yang terpenting saya berharap di akhir hayat ibu saya masih bisa mencium kening dan juga mencium telapak kakinya. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan dengan memberikan izin kepada saya waktu itu. Jadi mereka sudah telepon, sudah di mana, sudah siang, karena kan hari Jumat ya ibu saya meninggal. Di hari Jumat sudah siang, seorang sudah pada mau Jumatan. Karena kebijakan bersama, ada sebagian orang yang kalau sudah ditutup nggak boleh dibuka lagi. Cuman karena ini pengecualian buat saya masih bisa cium kening ibu saya. Dan disitu saya melihat, alhamdulillah, insya Allah ahli surga, amin. Karena saya melihat ibu saya tersenyum, kemudian saya cium telapak kakinya, saya berdoa, saya minta doa restunya untuk terakhir kalinya kepada beliau. Di situ itu sudah sangat hancur sekali. Semuanya hancur, merasa sudah berhenti seketika. Kenangan yang harus saya lakukan, cerita yang harus saya buat, semua itu terbuang sia-sia. Dan uang yang seharusnya buat DP itu akhirnya habis untuk kesana kesini dan untuk bla 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 bla. Dan memang itulah Allah. Ketika Allah memberi, Allah mempunyai 1000 cara. Tapi sekali lagi ketika Allah juga ingin mengambil atau memungut haknya, ya 1000 cara juga. Jadi buat saya kondisi susah itu, saya sudah dari kecil sudah terbiasa dengan makan nasi dan garam. Nggak makan berhari-hari pun saya sudah biasa. Jadi ketika kembali Allah mencambuk saya. Sebelumnya awal saya bikin lagu, saya dicambuk dengan Allah dengan memberikan saya ujian seperti itu. Kemudian saat pelunasan lagu pun saya harus dicambuk lagi dengan berbagai macam segi. Sekarang pun saya sedang dicambuk sama Allah untuk terpaksa melepas sesuatu yang sangat berharga, pemberian orang lain, pemberian orang banyak, nilai filosofinya cukup tinggi. Dan jujur meskipun karena sudah buntu banget. Aku apa-apa sekarang cerita sama Nisma, ngobrol sama Nisma. Mau gimana lagi gitu loh, kadang-kadang ya harus diselesaikan teman-teman, karena tanggung jawab saya atas nama saya soalnya. Jadi mau gak mau ya dia bisa berkomentar ya kan dulu saya bla, sekarang saya B, terus kenapa kamu C, 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 D sampai Z? Itu alasannya dia. Tapi yang punya hak tidak bisa diganggu-gugat. Mau gak mau saya tetap harus bayar tepat waktu. Dia bisa berkata-kata seenaknya, kan kemarin bla bla bla, kan dulu bla 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 bla. Mereka itu loh, seenak udelnya mengatakan seperti itu. Apakah pernah sedikit terbersit, kira-kira saya punya dana apa nggak buat nalangin itu? Ya mau nggak mau saya lakukan hal yang memang sudah genting dan itu jalan satu-satunya. Mungkin dinilainya cuma segitu doang, kecil. Masa iya sampai segitunya? Mungkin bagi sebagian orang itu kecil, bagi saya itu sangat besar. Dan untuk mengusahakan itu tuh gak gampang. Saya harus membanting tangan saya ke kanan dan ke kiri,
Dan sayangnya Allah memberikan solusi setelah semua terlepas. Jadi alhamdulillah di ke depan sudah mulai terlihat beberapa job, terlihat beberapa acara yang masuk, meskipun masih jarang, nggak seintens yang dulu. Jadi dulu 1 minggu bisa 2-3 kali, sekarang 1 kali juga sudah alhamdulillah. Kita syukuri. Nutup 100% tidak. Kemudian bisa mengambil ataupun membeli barang yang sudah kita lepas, belum tentu, karena tidak serapat dulu, masih sangat jarang-jarang. Tapi patut kita syukuri, patut kita apresiasi, cukup kita katakan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah atas segala sesuatu yang sudah Engkau berikan. Semoga ya ini semua sudah sudah garis atau sudah cerita yang Allah mau untuk saya jalani. Jadi ya tidak ada yang bisa saya ceritakan di sini selain mengatakan alhamdulillah dan juga innalillah atas segala sesuatu yang sedang saya hadapi saat ini. Aduh, ada aja teman-teman, Masya Allah. Kemarin saya mau nggak mau ngerehab kontrakan ini karena yang punya kontrakan pun ya sudah tidak mau tahu, sudah tidak mau mengerti kondisi kita bagaimana. Saya juga tidak ngerti gimana ceritanya, wong ngontrak kok opo-opo yang ngontrak sendiri yang mengerjakan. Aku juga bingung, cuma daripada aku nggak bisa tidur karena bocor basah semua, ya wis lah, cari kesimpulan, cari pinjaman, kemudian selesaikan dulu. Besok saya nyanyi tak ganti, gitu. Ya, alhamdulillah Allah masih membantu dengan ya dikirimkan orang-orang yang bisa membantu meminjamkan terlebih dahulu. Setidaknya seperti itu. Banyak faktor sih yang membuat saya itu kadang-kadang sebagai sebagian orang, kamu tuh kenapa sih Cermal kamu jadiin buat bahan curhat? Ya ini cara saya, karena saya tuh tidak pernah punya materi. Ketika saya on mic ataupun on cam, itu saya tidak pernah punya materi mengalir apa yang ingin saya sampaikan. Jadi ada pengalaman, ada pelajaran yang bisa kita dapat adalah apa? Bahwa sabar, bahwa ujian itu adalah memberikan kita kedewasaan yang luar biasa. Tameng, kemudian pagar yang bagus buat diri kita, menjadi penyemangat buat diri kita sendiri supaya ya ini loh sesuatu yang harus kita lakukan, dengan mengatakan bahwa saya baik-baik saja, saya itu bisa melewati semuanya. Nah, untuk melegakan hati kita sendiri. Kemudian di sisi lain, kamu tetap bisa menjadi dirimu sendiri meskipun kamu sedang dirundung sebuah masalah yang mungkin terlihat cukup besar dan tidak terselesaikan. Semua pasti selesai. Semua akan selesai dengan baik. Jadi semua yang terjadi kepada kita ini sebenarnya adalah sebuah gambaran kasih sayang Allah kepada kita dengan menjadikan kita dewasa melalui prosesnya. Dengan diberikan ujian, dihantam badai, dicambuk, ya. Jadi macam-macam. Jadi sekali lagi, bagi saya adalah menjelaskan sesuatu yang harus dijelaskan. Ketika hanya memperkeruh, buat saya itu tidak usah dijelaskan. Biar Allah yang menjelaskan, karena Allah punya segalanya. Allah punya sesuatu. Allah punya rencana. Jadi saya lebih percaya dengan Allah. Lalu, saya lebih percaya lagi bahwa semua orang itu sebenarnya baik. Saya percaya semua orang itu adalah orang baik. Semua orang itu adalah baik. Akan tetapi yang menjadikannya tidak baik adalah prasangka terhadap orang lain, berpikir buruk terhadap orang lain, syirik, dengki terhadap orang lain. Itulah yang menjadikan mereka tidak menjadi baik sepenuhnya. Karena sejatinya semua manusia buat saya itu adalah baik. Sifat-sifatnya saja yang perlu dirubah. Jadi terkadang sudah sifat jelek, kemudian sejatinya sih baik, hanya sifatnya kurang bagus, kemudian disusupi bangsa jin, disusupin omongan, ditambah lagi begini, egois yang cukup tinggi, salah menerima apa yang orang sampaikan, kemudian banyak hal, sehingga itulah menjadikan diri dia seakan-akan terlihat tidak baik, padahal sebenarnya dia orang baik. Ya,
segala sesuatu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita membuka aib seseorang, karena ketika kita membuka aib orang ya sudah siap-siap saja kita terbuka aibnya. Jadi biarkan orang dengan dunianya, biarkan sesuatu yang harus terbuka itu menjadi kehendak Allah, bahwa ya yang akan terbuka ya pasti terbuka, yang jelek pasti akan jelek, yang becek ke titik Allah ketoro, itu keyakinan saya. Jadi buat saya nggak perlu si A ternyata tuh begini, tahu si B tuh begini. Buat saya tidak perlu saya buka itu, karena ada Allah yang maha membuka, karena ada Allah yang maha jujur. Suatu ketika Allah akan memberitahu, Allah akan menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi, dan bagaimana Allah itu memiliki cara kita nggak akan terfikirkan. Sekali lagi, sehebat-hebatnya kamu tidak akan pernah bisa melawan jalur dan juga skenario yang sudah Allah berikan. Ya, selamat malam untuk semuanya. Semoga bisa mengambil beberapa hal baik yang sudah Mas Tulus sampaikan di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan segmen Cermal. Insya Allah ketemu lagi di segmen Cermal selanjutnya, dan semoga Mas Tulus sehat, terus bisa menemani kalian dengan memberikan segmen-segmen tertentu di segmen Cermal dan lain sebagainya. Mas Tulus terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Untuk beberapa orang yang mungkin tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Semoga terhibur dengan hadirnya ini. Yang kangen dengan Cermal, semoga bisa menjadikan ini sebagai pelajaran, sebagai sesuatu, entah hanya sebagai teman tidur ataupun ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari sini. Semoga selalu bermanfaat. Ya, ingat, berprasangka baik, berpikir baik, dan berniat baik. Tentunya berbuat baik kepada siapapun, meskipun kepada musuh kita sekalipun. Mas Tulus mohon pamit. Selamat malam, selamat bertugas. Untuk yang sedang bertugas, selamat beristirahat, sudah mulai beristirahat. Semoga Allah menukar lelah kita menjadi lillah, dan semoga segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah sesuatu proses menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat, selamat tidur orang baik. Dah.